akan mempresentasikan mengenai cara mencari data CLI, kemudian kompartemen 1 intravaskular sama kompartemen 1 ekstravaskular menggunakan Excel. Baiklah, untuk cara yang pertama, ini di Excel yang baru, kita akan menyalin data atau data yang ada dari soal. Kemudian pindahkan. Kemudian kita mencari nilai F-nya. Nilai F ini didapat dari rumus sambungan buka kurung itu nilai INF dibagi dengan nilai INF tutup kurung dikali dengan dosis, karena dosisnya sama jadi kita langsung kali dengan 100. Nilai yang didapat ini tinggal ditarik ke bawah. Kemudian untuk mencari CLI-nya kita masuk ke data, lalu klik data analisis, kemudian deskriptif statistik, lalu untuk di input range ini kita salin semua nilai A. Kemudian di output range itu tempat kita akan menyalurkan tabel atau datanya nanti. Kemudian summary diklik, terus confident juga. Ini hasil yang didapat untuk mencari CLI atas. Itu rumusnya sama dengan nilai dari mean dikurang dengan nilai confidence. Kemudian CLI bawah sama tapi diganti dengan tambah. Inilah CLI atau data yang didapat untuk set yang pertama. Selanjutnya kompartemen 1 intravaskular. Langkah pertama kita menyalin data dari soal. Kemudian dicari len CT-nya. Rumusnya itu sama dengan learn dikali kadar obat. Nilai yang didapat tinggal ditarik ke bawah. Kemudian membuat grafiknya itu blok data waktu, kemudian blok yang learn CT, terus ke insert, ke scatter, pilih yang ini, terus quick layout yang ke-9. Diperoleh persamaan Y-nya. Ini berarti kurva
alfa dari waktu versus ln CT. Selanjutnya itu kita salin nilai persamaan Y-nya. Y ini adalah persamaan dari min BX plus A. Selanjutnya kita mencari nilai intercept atau nilai A. Itu tinggal masukkan nilai A nya, berarti yang ini 4,9473. Kemudian ke nilai CO. Nilai CO ini diperoleh dari persamaan sama dengan EXP dikali dengan nilai A tadi. Lanjut ke slope. Slope atau beta. Ini diambil dari persamaan, berarti nilainya min 0,1259. Terus kita akan menghitung nilai dari K, VD, CL, AUC, dan T setengah. Langkah pertama kita harus mengetahui dosis yang ada, itu yang ada pada soal kan 50 mg, diubah menjadi mikrogram, berarti dikali 1000 jadi 50.000 mikrogram. Lanjut nilai K. Nilai K itu diperoleh dari nilai B, tetapi minusnya atau kurangnya dihilangkan, berarti 0,1259. Lanjut ke VD. Kalau VD ini rumusnya dari dosis, dari nilai dosis dibagi dengan CO. Kemudian CL. Untuk CL itu nilai dari K dikali dengan VD. Terus AUC untuk AUC ini rumusnya CO dibagi K. Terus T setengah itu ada ketetapannya 693 dibagi dengan nilai K. Jangan lupa dikasih sama dengan nilai K. Terus selanjutnya kita akan mencari kadar obat. Kadar obat di waktu tertentu. Kalau pada soal itu 13 jam. Berarti ini C13 itu rumusnya sama dengan nilai dari CO kemudian dikali dengan EXP
dikali dengan EXP, terus dikali dengan nilai slope, dan dikali dengan waktu. Waktu tadi kan 13 jam kita misalkan. Inilah hasil dari kompartemen 1 intravaskular. Baiklah, selanjutnya itu data kompartemen 1 ekstravaskular. Langkah pertama, kita salin dulu data soal. Kemudian kita cari data learn CT-nya. Rumus learn CT ini sama dengan learn dikali dengan kadar obat. Itu karena kadar obatnya 0, jadi untuk hasil lainnya bisa ditarik saja ke bawah. Agar tidak keliru, data yang awal bisa kita langsung ganti dengan angka 0. Kemudian membuat grafik. Untuk grafik ini kita blok data waktu, kemudian kita blok kadar obat dalam darah. Kemudian ke insert, kita klik scatter yang ini, kemudian klik quick layout yang ke-9. Didapat persamaannya dan grafiknya kita ganti nama, yaitu waktu versus kadar obat. Kemudian selanjutnya membuat grafik dari data waktu di blok dan learn CT. Sama seperti tadi, ke insert, kemudian di chart, itu scatter yang ini, terus lanjut ke quick layout, klik layout yang 9. Didapat lagi persamaannya. Kemudian kita ganti nama grafiknya menjadi waktu versus learn CT. Selanjutnya itu kita ke eliminasi. Jadi kita mencari data eliminasi. Nah, yang pertama kita salin data 4 terakhir dari soal. Kita pindahkan ke sini. Ini kita namai dengan waktu, terus kadar obat, dan ini lanjutnya.
Kemudian kita buat grafik dari len CT versus waktu. Sama seperti tadi, ke insert, ke chart, scatter yang ini, kemudian ke quick layout yang 9. Diperoleh persamaannya, kemudian kita ganti judulnya atau ganti nama grafiknya ini menjadi len CT versus waktu. Baiklah, selanjutnya kita menyalin nilai dari Y-nya. Y ini adalah persamaan, yaitu Y sama dengan min BX ditambah dengan A. Lanjut ke nilai intercept atau nilai A. Itu adalah nilai A dari persamaan, yaitu 4,2409. Kemudian nilai A itu diperoleh dari eksponen dikali nilai A. Lanjut ke nilai KE. Nilai KE itu rumusnya nilai B namun dihilangkan minusnya, jadi 0,0688. Selanjutnya nilai CT. CT itu rumusnya sama dengan nilai yang A dikali EXP atau eksponen terus dikurang KE dan dikali T. T ini kita dapatkan dari soal itu waktunya 40 jam. Jadi T-nya itu 40. Baiklah, selanjutnya itu ke nilai T setengah. Untuk nilai T setengahnya ini, T itu ketetapan, yaitu 0,0693 dibagi dengan nilai KE. Jangan lupa diawali dengan sama dengan. Lanjut, kemudian kita masuk ke absorpsi. Kalau absorpsi ini yang pertama kita menyalin data 4 data awal.
Kemudian kita akan mencari kadar ekstrapolasi. Lalu kadar residual dan kadar residual. Learn kadar residual. Untuk kadar ekstrapolasi ini rumusnya yaitu sama dengan nilai A tadi, kemudian dikali dengan eksponen, lanjut dikurang nilai KE dikali dengan waktu. Waktu ini sesuai dengan waktu yang ada pada tabel. Lanjut untuk yang kedua itu sebelumnya kita kasih simbol di data ini itu simbol dolar. Untuk mengunci nilainya. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu sama, namun waktunya diganti sesuai dengan yang tertera pada tabel. Jadi ini bisa disalin. Kemudian ditempel di sini. Ini diganti dengan waktu yang 0,5. Lanjut, yang selanjutnya juga begitu. Sudah didapat dari kadar ekstrapolasi, selanjutnya ke kadar residual. Kalau kadar residual ini yaitu nilai kadar ekstrapolasi dikurang dengan kadar obat yang ada di sini. Kalau ini bisa disalin, langsung salin datanya. Lanjut ke learn kadar residual. Untuk learn ini rumusnya itu sama dengan learn kadar residual tutup kurung. Ini bisa ditarik langsung. Baik, selanjutnya itu ke grafik. Grafik ini kita salin dari data waktu dan data dari learn residual. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ke insert, ke chart, scatter yang ini, kemudian ke quick layout, terus yang ini diperoleh persamaannya. Ini kita ubah grafiknya jadi waktu versus learn
residual. Lanjut, kemudian kita salin nilai Y-nya. Sama seperti sebelumnya, Y ini adalah persamaan dari min BX plus A. Selanjutnya intercept, nilai intercept atau nilai A. Nilai A ini adalah nilai A dari persamaan, yaitu 4,2411. Kemudian nilai A ini diperoleh dari eksponen intercept A. Kemudian lanjut ke nilai KA. KA ini diperoleh dari nilai B, namun minusnya tidak ditulis. Jadi 0,2357. Lanjut kemudian ke tes tengah. Untuk tes tengah itu rumusnya ada ketetapan, berarti 0,693 dibagi dengan KA. Baiklah, selanjutnya itu kita ke persamaan absorpsi. Nah, untuk persamaan absorpsi ini adalah CT. Nilai CT itu merupakan nilai dari A dikali dengan eksponen min KE dikali T, kemudian dikurang eksponen lagi KA min KA dikali T. Nah, untuk memudahkan kita mencari nilainya atau mencari jawabannya, maka kita pisahkan dulu dari persamaan ini. Yang pertama itu nilai A-nya. Nilai A ini tadi kan sudah sama dengan ini, 69,48. Lanjut kita ke persamaan eksponen yang KE. Itu rumusnya sama dengan eksponen atau EXP, lalu min KE nya yang data di atas, berarti yang ini, dikali dengan waktu. Kita misalkan waktu di sini adalah 1 jam, berarti dikali dengan 1. Didapat hasilnya. Kemudian untuk eksponen yang
KA. Min KA dikali T. Nah, untuk ini rumusnya sama, berarti tadi sama dengan EXP min KA yang ini dikali dengan T tadi kita misalkan kan 1. Terus selanjutnya kita akan memasukkan persamaannya, berarti di sini tadi CT sama dengan CT ini sama dengan nilai A, terus dikurang yang KE terus dikurang eksponen KE Jam apa? eksponen KA. Lalu kita ulang. Ini tadi kan nilai A dikali dengan nilai dari eksponen KE dikurang eksponen KA. Didapatkan hasil CT-nya, kemudian kita ke AUC. Nah, untuk AUC ini rumusnya itu sama dengan nilai A yang KE, nilai A yang KE ini kemudian dibagi dengan KE nya, selanjutnya jangan lupa dikasih kurung, dikurang dengan A yang KA dibagi dengan nilai KA. Selanjutnya nilai yang CL, kita masukkan nilai CL. Untuk CL ini ada nilai F, rumusnya itu sama dengan buka kurung nilai F itu kan ketetapan itu nilainya 0,8, kemudian dikali dengan dosis awal tadi kan kita ingat lagi kalau dosisnya itu 50.000, jadi dikali 50.000, kemudian tutup kurung dibagi dengan AUC. Sudah didapat nilai CL itu 55,94. Selanjutnya kita ke nilai VD. VD ini rumusnya sama dengan buka kurung nilai F tadi 0,8, kemudian dikali dengan dosis tadi 50.000 mikrogram,
tutup kurung, dibagi dengan nilai KE yang awal, ketetapan eliminasi, kemudian dikali dengan AUC, dengan nilai AUC tadi ini kurung sudah didapat. Nilai VD itu 813,20. Selanjutnya kita ke nilai Tmax. Nah, waktu yang maksimal itu rumusnya sama dengan learn, kemudian kurung nilai KA, lalu dibagi KE, dibagi dengan KE, dibagi dengan KE, kemudian dibagi lagi dengan KA kurang KE, KA kurang KE. Didapatkan hasil Tmax-nya 7,37. Lanjut yang terakhir itu adalah CP max. CP max ini berarti kadar obat di dalam darah. CP max, kadar maksimal. CP max itu rumusnya sama dengan buka kurung nilai dari F atau ketetapan F tadi 0,8 dikali dengan dosis tadi 50.000 mikrogram, kemudian dikali dengan EXP atau eksponen, selanjutnya min KE, nilai ketetapan eliminasi tadi, min KE dikali Tmax. Mohon maaf Bapak, mengenai nilai CP max ini tadi terdapat kesalahan karena lupa menginput nilai VD-nya. Jadi nilai VD-nya ditambahkan di sini. Ini tadi kan nilai F dikali dengan dosis itu seharusnya dibagi dengan nilai VD. Nilai VD itu ini baru bisa dienterkan. Inilah hasil data dari kompartemen 1 ekstravaskular.